Ini pencerahan hukumnya adalah tentang tes DNA dalam hubungan perselingkuhan. Tes DNA dalam hubungan perselingkuhan. Apa ruginya bagi si laki-laki yang sudah beristri kalau terbukti anak yang lahir dari hubungan gelapnya adalah sama sel darahnya dengan bapaknya? Salah satu kerugian yang paling besar adalah si anak tersebut berhak warisan. Kasus yang lagi ramai ini ya, seorang perempuan yang minta pertanggungjawaban Pak Ridwan Kamil untuk biaya hidup anaknya. Pertanyaannya, itu anak hasil nikah atau bukan? Kalau hasil zina, maaf ya, itu tidak ada kewajiban dari ayah biologisnya. Itulah kerasnya hukum Islam kepada orang-orang yang berzina. Pak Ridwan Kamil itu tidak salah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Juga Lisa Mariana atau perempuan-perempuan lain juga tidak salah, karena kerjanya mau jualan kayak mau apa, itu motifnya dia ketika menggoda laki-laki. Laki-laki yang tergoda Pak Ridwan Kamil, ya udah, mereka sepakat, suka sama suka, ya kan, nggak ada yang bisa melarang. Hanya mungkin yang dilanggar adalah hukum agama, ya, hukum moral. Karena selama ini kan Pak Ridwan Kamil dikesankan sebagai moralis bersih dan sebagainya. Padahal laki-laki biasa kan sekali-kali seperti itu, saya sudah katakan. Jadi membahas lebih jauh, wah ini seolah-olah dia bersalah, dia ini, udahlah, nggak ada gunanya. Dia tidak akan dipenjara karena soal itu. Hanya kita perlu ingatkan, ya kan ada ajaran, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kalau dia melanggar ajaran agama, berarti dia tidak mengajarkan sesuatu kepada anak cucu kita. Makanya kita tidak usah salahkan dia, kita jaga diri masing-masing saja supaya tidak melakukan sesuatu apa yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil itu, gitu kan. Nah saja yang kita perlu jaga ini hak anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana itu, atau juga yang perempuan-perempuan lain barangkali nggak tahu kan, belum ada yang mengaku kan. Nah hak anak ini yang tidak berdosa itu harus dijamin. Nah itu tanggung jawab Pak Ridwan Kamil kalau melakukan itu. Kalau benar hasil tes DNA-nya ini buah dari Pak Ridwan Kamil. Nah kita mempersoalkan Pak Ridwan Kamil kan sebenarnya kita sibuk sendiri. Yang akan rusak citranya kan dia sendiri dan keluarganya, termasuk sekarang Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar Indonesia dan sedang berkuasa sekarang ini. Nah ini kan wakil ketua umum Partai Golkar, kan tidak bagus citranya kalau seperti itu. Tapi kan citra moralnya tidak bagus, tetapi secara hukum positif tiada yang dia langgar. Dan manusiawi kalau dia melakukan itu bagi orang yang tidak menyadari bahwa itu melanggar hukum agama atau ajaran moral. Gitu. Pak Ridwan Kamil kalau benar dia lakukan itu hubungan kayak hubungan suami istri, memang hanya mereka yang berdua yang tahu, dan nilai agama yang atau ajaran agama, hukum agama yang dilanggar pada saat itu selesai. Kalau kita sadar seperti itu, ya nggak usah kita bahas berpanjang-panjang. Sekali lagi, pesannya di sini, jangan ikuti kelakuan seperti Pak Ridwan Kamil bagi mereka-mereka yang taat atau patuh pada ajaran atau hukum agamanya. Terima tantangan Lisa Mariana, Ridwan Kamil siap tes DNA. Yap, bener banget kata gua mah, kalau mau ngebersihin nama emang harus tes DNA. Karena kalau nggak kayak gitu nggak bakalan ada titik temu. Kalau cuma sekedar ngemirip-miripin muka doang, itu kadang yang kita nggak kenal dan bukan keluarga aja banyak kok yang mukanya sama. Terus kalau misalkan nanti hasil DNA-nya itu ini beneran anaknya RK, ya minimal si Mbak Lisa ini berarti kan nggak bohong. Ya meskipun mau bener mau enggak juga nggak ada untungnya juga sih. Secara kan kalau enong-enong itu berarti kan bukan istri sah. Nah bicara soal dana, dananya dari siapa?
dananya ya dari yang bersangkutan lah, bukan dari saya, masa dari saya. Ya kalau intinya kan kalau itu yang ada memberi dana, ada orangnya, tapi ya kita nggak bisa buka lah siapa orangnya di sini. Biarkan itu menjadi bukti buat Mbak Ayu sendiri, karena kan Mbak Ayu di sini ingin meluruskan info-info miring ini semua kan gitu. Maksudnya yang nyerang saya, ya gini deh, simpulnya ini bahasanya gini ya, boleh ngebully saya sesuka hati, boleh, oke? Programnya Kuliti tidak setuju, lah boleh, tapi jangan ke urusan keluarga, itu aja. Apalagi anak saya dengan situasi itu, tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, itu kan nggak bisa. Jadi saya amit-amit dan tidak mungkinlah melakukan apa yang disampaikan itu. Saya mohon silahkan kritikan demokrasi, tapi jangan ke bab itulah ya, itu terlalu tidak. Maaf ya. Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena minat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara. Itu mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak. Begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun, chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja. Tapi mungkin Mbak ini mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa, tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya, begitu. Mungkin. Case-nya Bapak RK dan Mbak LM ini makin kesini makin membingungkan gitu. Nah, tujuan utama Mbak LM memblow up persoalan ini ke media sosial kan untuk menuntut keadilan, mendapatkan keadilan, menarik simpati masyarakat sebanyak-banyaknya agar berpihak kepada Anda, ya kan? Tapi yang saya lihat, makin kesini, makin tidak jelas persoalan ini, sudah jauh dari substansi masalah, gitu. Maka timbul pertanyaan saya, apakah benar motif Anda memblow up persoalan ini adalah murni untuk menuntut keadilan atau apa, gitu? Jangan-jangan ada motif lain selain menuntut keadilan. Masyarakat Indonesia kan tidak bodoh dan tidak mudah dibodohi dengan penggiringan opini yang Anda dan pihak Anda lakukan. Kalau sudah jadi seperti ini case-nya, ya jangan berharap lagi masyarakat akan simpati dengan Anda. Karena menurut saya case ini tidak lagi soal menuntut keadilan, tapi ada motif yang tersembunyi, gitu, ada motif lain. Makanya saya bilang, coba fokus ke substansi masalahnya, gitu. Tidak usah melebar kemana-mana, jadi nggak jelas kasusnya. Model Lisa Mariana membongkar kabar soal dirinya hamil dan melahirkan anak yang dirumorkan sebagai hubungan dengan mantan gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil setelah beberapa tahun menyembunyikan dari publik. Lisa Mariana bahkan beberapa kali menyatakan kepada pengacara Sunan Kalijaga untuk melakukan tes DNA asal dilakukan secara akurat tanpa ada rekayasa. Lisa tidak ada keraguan sama sekali untuk melakukan tes DNA karena yakin betul bahwa anaknya adalah darah daging Ridwan Kamil. Lisa Mariana tidak ada keraguan sedikit pun untuk melakukan tes DNA karena dia ingin memperjuangkan apa yang menjadi hak dari anaknya. Sunan Kalijaga menegaskan sampai saat ini dirinya tidak menjadi kuasa hukum dari Lisa Mariana maupun pihak Ridwan Kamil. Posisinya hanya berusaha mencarikan jalan penyelesaian terbaik mengingat dia kenal dengan kedua belah pihak. Selain berkomunikasi dengan Lisa Mariana, Sunan Kalijaga juga menjalin komunikasi dengan pihak Ridwan Kamil melalui Atalia Praratia. Dia pun mendorong agar masalah ini tidak bergulir lebih jauh lagi karena khawatir akan membuat luka lebih dalam bagi kedua belah pihak.